warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Zum? Baik, alhamdulillah Mbak. Saat ini bagaimana keadaan? Saya juga sehat Bu, terima kasih, senang sekali mendengarnya. Mohon maaf nih Bu ya, kedatangan saya hari ini. Yang pertama ingin bersilaturahmi dengan Bu Zum. Yang kedua saya ingin sedikit mewawancarai terkait dengan adanya pengambilan keputusan yang ada di SD 50 ini. Telepon Bu Zum bersedia? Ya, silakan apa yang bisa saya bantu. Oke, terima kasih sekali nih Bu atas waktunya. Yang pertama nih Bu, pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di sekolahan, yaitu selaku jenengan selaku kepala sekolah ya Bu. Selama Bu Zum menjadi kepala sekolah di SD 5 Klumpit, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Ibu menceritakan pada saya beserta cara penyelesaian dari masalah tersebut? Pasti ada Mbak, masalah kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah karena budaya lingkungan, orang tua, sebagian besar orang tua siswa menjadi guru pagi, dan sebagian juga ada yang kerja di luar kota, sehingga kurangnya pengawasan orang tua yang membuat anak sulit untuk disiplin. Siswa sering datang terlambat ke sekolahan dan tidak menepati aturan yang diadakan di sekolah. Dan di satu sisi juga saya sekolah, dari pihak sekolah itu ingin menerapkan kedisiplinan. Di sisi lain ada rasa kasihan karena kurang kasih sayang dari orang tua siswa itu sendiri. Selanjutnya ya Bu, selama ini bagaimana Ibu Bu Zum sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral? Dalam masalah tersebut terjadi dilema etika, yaitu adanya pilihan yang sama-sama benar, sehingga dalam mengidentifikasi masalah tersebut tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Bu, terima kasih. Ini ada lagi ya Bu yang ingin saya tanyakan. Bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini nanti saya akan melakukan koordinasi atau musyawarah dengan pihak yang terkait seperti guru, orang tua atau pihak lain yang berkepentingan, sehingga pengambilan keputusan yang ada ketika kita menghadapi kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar adalah mengutamakan kepentingan bersama, kepada murid, Kepada murid. Ini Bu, masih ada lagi Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Zum lakukan selama ini terkait dengan hal tersebut tadi? Saya melakukan langkah-langkah seperti musyawarah dengan Bapak Ibu guru dalam sebuah pertemuan. Bapak Ibu guru dapat menyampaikan pendapatnya secara bergantian, sehingga saat saya mengambil keputusan adalah berdasarkan musyawarah yang ada. Ada lagi nih Bu yang menjadi ganjalan saya. Kira-kira hal-hal apa saja ya selama ini ya Bu yang Ibu menganggap efektif, yang efektif menurut Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Yang saya lakukan adalah adanya komunikasi dengan semua Bapak Ibu tentang etika. Sudah musyawarah ya Bu, saling berbagi pengalaman ini. Selanjutnya lagi Bu, kemudian dari hal-hal tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Zum dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Yaitu kurangnya kesadaran tentang pendidikan dari siswa, dari diri siswa sendiri dan orang tua siswa. Apakah Ibu memiliki sebuah aturan
atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika Ibu. Apakah misalnya Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk sementara ini tidak ada jadwal khusus dan dalam penyelesaian kasus atau masalah dilema etika. Saya menyelesaikannya tergantung pada jenis dan beberapa titik masalahnya dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Terus adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa mungkin yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Dalam pengambilan keputusan diperlukan koordinasi, komunikasi serta komitmen dari semua Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru inilah yang ikut berperan dalam pengambilan keputusan nantinya. Jadi itu. Dari semua hal yang telah Bu Zum sampaikan tersebut, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik nih dari pengalaman Bu Zum sendiri tadi dalam mengambil keputusan dilema etika? Mungkin Bu Zum punya apa yang bisa menjadi cerahan buat Bu Zum? Pembelajaran yang dapat petik ya perlu diperhatikan adalah gaya sekolah untuk pengambilan keputusan. Baiklah nih Bu Zum, wawancara terkait pengambilan keputusan yang Ibu lakukan sebagai kepala sekolah saya rasa cukup, Ibu sudah cukup. Terima kasih sekali atas waktunya dan kesediaan Ibu untuk menjadi narasumber dalam wawancara saya kali ini. Iya, Mbak Atik, sama-sama. Saya Ibu ya, saya mohon pamit. Terima kasih, semoga Bu Zum lancar dalam menjalankan tugas dan tidak ada permasalahan di sekolah. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Putri hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oh ya, ngomong-ngomong, Putri sekarang menjadi kepala sekolah di mana deh? Saya sekarang di SD 1 Brigu. Oh, sekarang jadi satu Iya. Dulu kan saya tahunya masih di Gombet nih Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya, kedatangan saya kali ini ke sini. Yang pertama, saya ingin silaturahmi dengan Budi karena kita sudah lama tidak berjumpa. Yang kedua, saya ingin menjadikan Budi sebagai narasumber pada tugas saya selaku calon guru penggerak yang saya ikuti ya Bu ya. Saya ingin mewawancari Ibu Putri bisa membantu saya. Ya Bu, bisa. Apa yang bisa saya bantu? Alhamdulillah. Baiklah Bu, ini ada beberapa pertanyaan ya Bu yang harus saya ajukan ke Ibu terkait dengan tugas saya tersebut, terkait dengan pengambilan keputusan yang biasanya Ibu lakukan sebagai kepala sekolah di sekolah yang dipimpin. Selama ini Ibu menjadi kepala sekolah di SD 1 Blitung tadi ya, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu mampu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jadi jika ada, saya ingin mungkin boleh Ibu bercerita kepada saya bagaimana cara Ibu menyelesaikan masalah-masalah. Masalah yang ada di sekolah kami yaitu masalah kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah karena budaya lingkungan orang tua. Sebagian besar orang tua siswa menjadi buruh pabrik maupun mencari uang di luar kota, sehingga kurangnya pengawasan orang tua yang membuat anak sulit untuk disiplin. Siswa datang terlambat atau berperilaku yang tidak sesuai aturan sekolah. Satu sisi ingin menerapkan kedisiplinan, di sisi lain ada rasa kasihan karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Jadi selama ini bagaimana ya Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral? Oh ini kasus dilema etika, oh ini kasus biasa. Ini pengenalan Ibu. Dalam masalah tersebut terjadi dilema etika, yaitu adanya pilihan yang sama-sama benar. Sehingga dalam mengidentifikasi masalah dilema etika tidak ada pilihan benar atau salah, karena masalah
dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan seperti yang Ibu sampaikan tadi? Saya akan melakukan koordinasi atau musyawarah dengan pihak-pihak terkait, guru, orang tua, atau pihak lain yang berkepentingan, sehingga pengambilan keputusan yang ada ketika menghadapi kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar adalah mengutamakan kepentingan bersama dengan memperlihatkan keberpihakan Ya Bu. Kemudian ya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sini saya melakukan musyawarah dengan Bapak Ibu Guru dalam sebuah pertemuan. Bapak Ibu Guru dapat menyampaikan pendapatnya secara bergantian, sehingga saat saya mengambil keputusan adalah berdasarkan musyawarah. Masih ada ini Bu yang ingin saya tanyakan lagi ya. Hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu Tri menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi yang sudah Bu Tri coba selesaikan tadi? Hal yang efektif ya adanya komunikasi dengan semua Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi Putri merasa melibatkan Bapak Ibu guru di sekolah dengan efektif. Kemudian ya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita? Jadi kurangnya kesadaran tentang pendidikan dari siswa dan orang tua siswa. Jadi anak kurang menyadari pentingnya pendidikan untuk dia dan masa depan. Selanjutnya ya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah aturan, misal jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Misalnya, apakah Ibu itu ada masalah itu langsung diselesaikan di tempat, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus atau masalah dilema etika. Saya menyelesaikan kasus tergantung pada jenis dan seberapa penting masalahnya, dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pertanyaan lain lagi ya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan diperlukan koordinasi, komunikasi, dan komitmen dari semua Bapak Ibu Guru. Karena Bapak Ibu Guru inilah yang ikut berperan dalam pengambilan keputusan nantinya. Jadi dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Putri petik ya dari pengalaman-pengalaman Ibu terhadap kasus-kasus yang muncul di sekolah Ibu, pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pembelajaran yang dapat dipetik itu perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk pengambilan keputusan. Baiklah Putri, alhamdulillah sekali pertanyaan-pertanyaan saya sampai dengan beri wawasan gitu ya. Jadi mungkin ketika suatu saat nanti saya menemukan masalah yang sama di sekolah saya bisa belajar dari Ibu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang baik. Kiranya wawancara saya terkait bagaimana pengambilan keputusan yang Ibu lakukan sebagai kepala sekolah saya cukupkan. Terima kasih sekali, mohon maaf saya mengganggu